Halo kawan modern, Selamat datang di podcast Dongeng Modern bareng gue Izar dan gue Andrea di Kamis malam. di episode ke-3. Di Kamis malam kali ini kita bakalan ngedengerin lagi cerita dari pengalaman nyokapnya Andrea. Karena nyokapnya Andrea memiliki banyak dan kepekaan lebih terhadap hal-hal yang berbau mistis. Maka dari itu kita coba buat bawakan kembali cerita dari nyokapnya Andrea yang bakalan dibawain langsung sama Andrea lagi. Mungkin bisa langsung dimulai Andrea ceritanya. Oke, thank you Zar. Biar gue perjelas sedikit. Kalau cerita ini sebenarnya bukan cuma nyokap gue yang ngalamin, tapi gue sekeluarga ngalamin. Ya terutama adik gue yang namanya Alvaro, biasa kita panggil El. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2014 atau 2015. Gue gak ingat pastinya kapan. Saat itu El umurnya kurang lebih 2 tahun. Kita baru pindah rumah, dan mungkin udah jalan setengah tahun. Di awal semuanya baik-baik aja, gak ada yang aneh, gak ada juga yang mencurigakan. Posisi rumah gue itu deket ujung gang. Sekitar 3 rumahan dari sebelah kiri rumah gue, baru ujung gang. Yang dibatasin sama pagar tinggi dan selalu digembok. Jadi jarang banget ada kendaraan lewat-lewat depan rumah. Kecuali yang rumahnya di gang tersebut. Atau satpam komplek. Rumah yang paling pojok dekat ujung gang tadi, itu rumah kosong yang ada pohon pisangnya. Letak rumahnya gak sebaris sama rumah gue. Rumah itu ada di seberang rumah gue, tapi di ujung gang tadi. Depan rumah gue itu tanah kosong, yang cuma seukuran satu rumah, gak gede, dan tumbuh banyak rumput. Juga ada satu pohon mangga yang gak begitu besar. Dan setelah kurang lebih setengah tahun kita tinggal di situ, kejadian ini benar-benar bikin gue sekeluarga kaget, sekaligus takut. Malam itu kita sekeluarga memang tidur di satu kamar yang sama. Belum terlalu larut malam itu. Masih sekitar jam 10 atau jam 11. Bokap lagi nonton TV di kamar dan tiduran di kasur. Begitu juga nyokap yang ada di sebelah bokap. Gue dan 2 adik gue yang lainnya, yang adalah kakaknya El, pun tiduran di kasur dengan HP masing-masing. Cuma El yang saat itu duduk di lantai dekat pintu dengan tabletnya untuk menonton YouTube. Keadaan lampu kamar mati. Penerangan hanya dari TV dan gadget kita pada saat itu. Lalu di saat semua lagi tenang, El menjerit histeris dan merangkak ke arah nyokap gue dengan nangis kejer. Kita semua sontak bangun dan melihat dia kenapa. Tapi El masih menangis histeris. Nyokap gue langsung gendong El. Bokap gue nyalain lampu kamar. El masih terus nangis sambil meluk nyokap gue sekenceng-kencengnya. Kita semua nanya, El kenapa? Dia gak jawab, cuma nangis dan minta keluar kamar.
Di luar, tangisnya mulai mereda. Tapi terus memeluk nyokap gue. Kenceng. Saat itu yang gue ingat, nyokap gue ngomong, "Jangan pernah ganggu anak gue ya. Gue gak pernah ngusik lo. Jadi jangan ngusik keluarga gue." Gue terdiam. Semua diam. Kita semua seketika sadar. Malam itu malam Jumat. Saat El udah gak nangis lagi, kita semua ngajak dia buat masuk ke kamar lagi. Awalnya dia gak mau, nangis. Tapi setelah kita tenangin dan kita tunjukin keadaan kamar dengan lampu nyala, akhirnya El mau. Saat keadaan udah tenang, El pun udah setengah tidur. Bokap gue kembali matiin lampu kamar. Dan gak lama kemudian, El kembali menjerit histeris. Lalu nyokap gue memperhatikan keadaan sekitar kamar untuk memastikan ada apa. Dan ternyata ada sesosok pocong berdiri di atas lemari kecil yang ada di pojok kamar dengan wajah yang hitam, gosong layaknya habis terbakar. Matanya merah, badannya bergoyang ke kanan dan ke kiri, memperhatikan El terus-menerus. El menjerit histeris saat itu. Nyokap gue pun teriak ke bokap gue, meminta untuk cepat-cepat dinyalakan lampu kamar. Sontak bokap gue langsung buru-buru nyalain lampu kamar. Nyokap gue pun meluk El buat menangin dia. Dan akhirnya nyokap gue bilang ke bokap, "Malam itu lampu kamar jangan dimatiin. Biar nyala sampai pagi." Beberapa hari kemudian, El dibawa urut sama nyokap. Dan gue pun ikut. Ketika diurut di bagian kaki, yang mengurut nanya ke kita, "Ini kakinya kenapa?" Dan pas gue sama nyokap ngeliat, ternyata ada cap biru berbentuk 3 jari. Gue langsung liat-liatan sama nyokap. Sepulang dari situ, gue pun nanya, "Kaki El itu cap tangan siapa?" Dan ternyata nyokap gue pun baru lihat cap biru yang berbentuk 3 jari itu setelah dikasih tahu oleh tukang urut. Dan menurut nyokap gue, itu bekas genggaman pocong tersebut. Sebenarnya pocong itu emang udah terkenal di komplek. Memang iseng katanya. Sering main ke rumah-rumah yang lain. Dan tempat aslinya adalah rumah kosong yang ada pohon pisang di ujung gang. Dari situ pun nyokap gue jadi cerita. Ternyata kalau mobil gue di tengah malam tiba-tiba alarmnya bunyi, itu bukan karena alarmnya error, tapi karena ada perempuan yang tinggalnya di pohon mangga depan rumah gue, lagi duduk di mobil gue. Akhirnya setelah 1 tahun, kontrakan kita habis. Dan kita memutuskan untuk pindah rumah. Dan setelah kejadian itu, pocong tersebut alhamdulillah gak pernah mampir lagi. Cuma mobil gue masih sering bunyi alarmnya tengah malam.
Sekian dongeng kita kali ini dalam Kamis Malam. Terima kasih kawan modern yang sudah menyimak. Buat kawan modern yang mau menyumbangkan ceritanya, bisa kontak kita melalui Instagram yang ada di description. Kami tunggu cerita-cerita menarik dari kalian dan tungguin cerita menarik dari kami di episode berikutnya. Gue Izar Dan gue Andrea. Pamit undur diri. See you.